Pol Kosmas merupakan terduga dengan kategori pelanggaran berat. Ketua Majelis Sidang KKEP menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Danyon Resimen 4 Korps Brimob Kompol Kosmas Kajugai mengatakan dirinya tidak memiliki niat untuk melindas pengemudi ojol Afan Kurniawan. Ia menyatakan peristiwa tersebut di luar dugaannya. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral. Dalam persidangan, Divpropam Polri juga menghadirkan pengawas eksternal, salah satunya dari Komisi Kepolisian Nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut Kompol Kosmas Kajugai terbukti melakukan perbuatan tercela dalam menangani unjuk rasa sehingga mengakibatkan tewasnya Afan Kurniawan. Sementara itu, menurut Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam, Kompol Kosmas masih berpikir untuk mengajukan banding. Terduga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa, yaitu atas nama saudara Afan Kurniawan. Sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri, dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar. B. Dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah tadi dinyatakan terduga ya diputuskan PTDH, tapi masih mikir untuk Polisi menangkap 7 orang pelaku kerusuhan dan perusakan dalam unjuk rasa di Polda Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Ironisnya, 6 dari 7 pelaku penyerangan merupakan anak di bawah umur, sedangkan 1 pelaku lainnya merupakan orang dewasa. Polisi menyita barang bukti di antaranya batu dan potongan kayu. Polisi menyebut para perusuh ini terbukti meminum alkohol dan mengonsumsi obat benzodiazepam saat beraksi. Orang dewasa atas nama MRA yang ada di belakang, kemudian 6 masih anak-anak di bawah umur ya. Itu yang tanggal 30. Yang tanggal 29 kasus ini ada 2 orang yang sudah kami naikkan ke penyidikan dan kami sudah mengidentifikasi pelakunya. Saat ini proses masih berjalan terus. 7 pelaku penyerangan markas Polda Jawa Tengah terancam pidana antara 1 hingga 7 tahun penjara. Polisi menambahkan para pelaku terprovokasi untuk ikut aksi melalui media sosial. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, patroli skala besar Polda Metro Jaya kembali digelar dengan rute titik kawasan Jakarta Selatan Pasar Minggu. Patroli ini dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Jakarta. Dan berikut laporan jurnalis iNews Dilami Aulia.
Ya pemirsa, Polda Metro Jaya beserta petugas gabungan pada malam hari ini melakukan patroli skala besar ke sejumlah wilayah di Jakarta. Dan saat ini saya akan mewawancarai langsung Wakasat Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Rudi, yang hari ini memimpin ya untuk patroli besar. Bapak, selamat malam, Pak Rudi. Mbak. Izin untuk bertanya, ini kita akan ke rute mana nih, Pak? Ya, kami tadi dari Polda Metro mengarah ke Ragunan, Pasar Minggu, sekarang nanti mengarah ke arah Jakarta Utara, dia ke Penjaringan. Ya. Ada berapa personil yang dikerahkan? Untuk malam ini ada 113 ya gabungan. Kemudian apa peralatan lengkap apa yang digunakan personil begitu untuk patroli Ya. kali ini? Untuk kami mengedepankan menyapa warga, ya, menyapa warga, meyakinkan warga sudah merasakan kenyamanan, keamanan saat berada di kegiatan malam hari. Untuk personil pun hanya membawa gas air mata apabila menemukan kerumunan massa yang mungkin akan melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan. Tapi kalau mereka hanya kerumunan, tidak melakukan pelanggaran hukum, ya kita hanya menyapa. Untuk patroli ini sudah dilakukan sejak kapan? Pada bagaimana untuk situasinya saat ini? Patroli Polda Metro sebetulnya tiap malam kita lakukan, ya. Dan kebetulan ini pasca kejadian kemarin, ya. Jadi lebih ditingkatkan dia untuk kegiatannya. Ya. Terima kasih Kompol Rudi. Selamat melakukan aktivitasnya kembali. Dan pemirsa ya, patroli skala besar ini memang dilakukan untuk mengawal keamanan dari para masyarakat. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaga Samsa, Dimas Ayus melaporkan. Ya, pemirsa, sidang Komisi Kode Etik dan Profesi menjatuhkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada personel Brimob yang merupakan Danyon Resimen 4 Kor Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugai. Ia diduga melindas driver ojek online Afan Kurniawan saat demo ricuh. Kompol Kosmas merupakan terduga dengan kategori pelanggaran berat. Ketua Majelis Sidang KKEP menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Danyon Resimen 4 Korps Brimob Kompol Kosmas Kajugai mengatakan dirinya tidak memiliki niat untuk melindas pengemudi ojol Afan Kurniawan. Ia menyatakan peristiwa tersebut di luar dugaannya. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral. Dalam persidangan, Divpropam Polri juga menghadirkan pengawas eksternal, salah satunya dari Komisi Kepolisian Nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut Kompol Kosmas Kajugai terbukti melakukan perbuatan tercela dalam menangani unjuk rasa sehingga mengakibatkan tewasnya Afan Kurniawan. Sementara itu, menurut Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam, Kompol Kosmas masih berpikir untuk mengajukan banding. Terduga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa, yaitu atas nama saudara Afan Kurniawan. Sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa
penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri, dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar. B. Dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah tadi dinyatakan terduga ya diputuskan PTDH, tapi masih mikir untuk